Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah berencana untuk melakukan investasi di Amerika melalui Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal. Ya, meski demikian pemerintah belum menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi Danantara, baik terkait dengan sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan. Pemerintah berencana untuk melakukan investasi di Amerika melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, upaya tersebut menjadi satu dari sederet tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian, Erlangga enggan menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi di Amerika Serikat melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, baik terkait sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan di negeri Paman Sam tersebut. Terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara, sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun Memorandum of Understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga menawarkan peningkatan impor untuk menyimbangkan surplus perdagangan yang merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memastikan pemerintah sudah memetakan produk energi apa saja yang impornya akan dialihkan ke Amerika Serikat. Hal ini guna menyesuaikan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika. Yulio menyebut salah satu produk yang pembeliannya dari negeri Paman Sam akan ditingkatkan ialah LPG serta minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski sebelumnya Indonesia sudah mengimpor minyak mentah dari Amerika, namun peningkatan impor dilakukan untuk meningkatkan porsi impor sebagai amunisi negosiasi tarif sehingga Amerika bisa menurunkan tarif resiprokal yang dikenakan terhadap produk-produk Indonesia yang hendak diekspor ke negeri Paman Sam. Terlebih sebelumnya Vietnam sudah berhasil melakukan negosiasi dari tarif 46% menjadi 20%. Sementara untuk LPG nantinya pemerintah akan memangkas impor LPG dari Timur Tengah dan menambahkan volume impor LPG dari Amerika Serikat. Untuk produk ini kita sudah lakukan pemetaan dari SDM. Yang pertama kan kita membutuhkan LPG. Jadi untuk LPG ya kita juga akan meningkatkan impor dari Amerika. Ya kemudian crude untuk kebutuhan dalam negeri. Selama ini kan juga kita ngimpor crude, ada yang dari Amerika tetapi melalui negara lain. Jadi nanti akan diusahakan pencatatan langsung untuk impor. Ya, pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik sepanjang 2024, Indonesia mengimpor LPG sebanyak 3,94 juta ton dengan nilai 32,22 triliun rupiah dari negeri Paman Sam. Ya, selain LPG, RI juga mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar 6,8 triliun rupiah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sudah surplus sekitar 14 miliar hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 235,1 triliun rupiah hingga 251,9 triliun rupiah. Adapun khusus di sektor energi, Kementerian SDM mengungkapkan sekitar 54% impor LPG RI saat ini berasal dari Amerika Serikat. Sementara porsi impor minyak mentah RI dari Amerika Serikat selama ini hanya sekitar 4% dari keseluruhan impor. BPS mencatat selama periode Januari hingga Desember 2024, RI mengimpor LPG sebanyak 3,94 miliar kilogram atau sekitar 3,94 juta ton dari Amerika Serikat. Adapun nilai impor LPG dari Amerika Serikat selama periode 2024 tersebut tercatat mencapai 2,03 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 32,22 triliun rupiah. Selain LPG, RI ternyata juga mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2024, impor minyak dari Amerika Serikat tercatat 668,47 juta kilogram dengan nilai sebesar 430,87 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, itu
itu dia tanda tanya besar bagaimana kemudian akhirnya akan diputuskan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 9 Juli mendatang. Tapi tadi kalau udah di-spill sedikit bagaimana kemudian Indonesia akan meningkatkan investasinya di Amerika Serikat melalui Danantara. Ini juga menjadi pertanyaan bahwa semoga saja memang win-win solution gitu ya, Indonesia mendapatkan keuntungan yang juga cukup besar, penurunan tarifnya juga seperti apa nantinya, jangan sampai kemudian diartikan bahwa kalau misal Indonesia mau ada penurunan tarif rasanya juga harus membayar lebih kepada Amerika Serikat gitu ya. Ya, karena kalau kita lihat ini dari pihak Amerika Serikat sendiri sudah menyatakan melalui Menteri Keuangan 18 negara utama yang menyebabkan ataupun menyumbang 95% dari defisit Amerika menjadi sasaran. Salah satunya Indonesia yang memang secara konsisten menyumbang defisit bagi perdagangan Amerika Serikat. Ya, tapi kita harapkan memang bisa win-win solution, negosiasinya bisa berjalan dengan lancar. Yang penting tidak ada yang dikorbankan terlalu banyak dari kepentingan Indonesia. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 152,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, angka ini tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 152,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa Juni tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Ramdan menegaskan Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa yang memadai, sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Di Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Ya, pemirsa, selanjutnya kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS di Brasil untuk pertama kalinya harus bisa dimanfaatkan pemerintah sebesar-besarnya. Iya, pasalnya negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki potensi nilai perdagangan yang cukup besar. Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KAIN, Santi Samdasani menilai bahwa akses perdagangan di negara-negara anggota BRICS seperti Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir hingga Uni Emirat Arab terbuka lebar bagi Indonesia setelah resmi menjadi anggota penuh ke-11 dari BRICS. Untuk itu pemerintah harus bisa mengambil peluang dan potensi kerjasama dan kemitraan strategis bagi para negara-negara BRICS. Positif yang dilakukan oleh pemerintah dari diversifikasi ya. Yeah. Pertama yang ekspor ke China, ke India, ekspor ke Afrika, terus ekspor ke negara-negara lain yang bukan yang di luar Amerika ini ternyata juga sudah mulai sedikit bergerak motornya. Nah, ini akibat dari beberapa diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau saya lihat dari dua kombinasi ini, kita ini langkah cukup bagus.